Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 FPI kelas PAI 8 semester 3 akan memaparkan materi mengenai unsur-unsur kurikulum dalam perspektif pendidikan Islam. Sebelum itu, kita kenalan dulu ya dengan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Safira Nur Permana sebagai pemateri pertama. Yang kedua ada Sari Wulan sebagai pemateri kedua. Yang ketiga ada Uswatun Hasanah sebagai pemateri ketiga. Yang keempat ada Tiara Anggreni Napitupulu sebagai pemateri keempat. Adapun pokok pembahasan kami yaitu lihat di dalam video ini ya guys. Nah, selanjutnya, ayo kita sama-sama mendengarkan para pemateri membacakan materinya ya. Baiklah, materi pertama mengenai pengertian kurikulum akan dibacakan oleh Safira Nur Permana. Kepada Safira, dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan membahas materi dari A, pengertian kurikulum. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari dan kurari yang berarti tempat berpacu. Jadi, istilah kurikulum ini berasal dari dunia olahraga. Pada zaman Romawi, di Yunani, yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Barulah pada tahun 1955, istilah kurikulum dipakai dalam bidang pendidikan dengan arti sejumlah mata pelajaran dalam suatu perguruan. Adapun pengertian kurikulum sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 Butir 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Selain itu, kurikulum juga merupakan alat untuk menciptakan perubahan yang diinginkan pada masyarakat, kepercayaan, sistem, dan gaya hidup masyarakat. Hal itu juga untuk menciptakan suasana yang sesuai dengan kemajuan perkembangannya. B. Fungsi kurikulum pendidikan. Adapun fungsi kurikulum dalam pendidikan Islam menurut Abdul Majid adalah sebagai berikut. 1. Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. 2. Penanaman nilai sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. 3. Penyesuaian mental, yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungan baik secara fisik maupun lingkungan sosial dan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran Islam. 4. Perbaikan, yaitu memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan, dan kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pemahaman, dan pengalaman ajaran dalam kehidupan sehari-hari. 5. Pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungan atau dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat perkembangannya menuju manusia seutuhnya. 6. Pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum, sistem dan fungsionalnya. 7. Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat khusus di bidang agama Islam. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Nah, semoga apa yang disampaikan oleh Safira teman-teman dapat mengerti ya. Selanjutnya, poin kedua mengenai ciri-ciri kurikulum dalam pendidikan dan asas-asas kurikulum pendidikan yang akan dibacakan oleh Sari Wulan. Kepada Sari Wulan, dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu C. Ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam.
Adapun ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam menurut Al-Sabani sebagaimana yang dikutip oleh Anin Nurhayati di dalam bukunya, yaitu kurikulum inovasi. Di antara lain, yaitu A. Kurikulum pendidikan Islam harus mewujudkan tujuan pendidikan dan materi pembelajaran. Dan yang B. Kurikulum pendidikan Islam harus memperhatikan tentang aspek pribadi siswa maupun siswi lainnya dari sosial, psikologis, dan intelektual. Dan yang C, kurikulum pendidikan Islam harus memperhatikan keseimbangan antara pribadi dan masyarakat lainnya. Dan yang C, kurikulum pendidikan Islam juga harus memperhatikan seni pahat, seni lukis, dan sejenisnya. Dan yang E, kurikulum pendidikan Islam juga harus memperhatikan perbedaan-perbedaan dan budaya di tengah-tengah masyarakat. Dan adapun materi selanjutnya yaitu asas-asas kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam harus kurikulum pendidikan Islam harus mengandung beberapa unsur utama, diantaranya yaitu seperti tujuan, isi, metode pengajaran, dan penilaian. Semua unsur-unsur tersebut harus disusun dan dirancang pada sumber kekuatan yang menjadi landasan dalam pembentukan. Adapun asas-asas pembentukan kurikulum pendidikan Islam oleh Muhammad Al-Taumi dan Al-Sabani mengemukakan bahwa asas-asas pembentukan kurikulum pendidikan Islam tersebut diantara lain yaitu asas religius atau agama, yang kedua asas falsafah, dan yang ketiga asas sosiologis, dan yang keempat asas psikologis. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, setelah mendengarkan pemaparan materi dari Sariwulan, langsung saja kita memasuki materi mengenai prinsip-prinsip kurikulum pendidikan dan isi kurikulum pendidikan Islam yang akan dibawakan oleh Uswatun Hasanah. Kepada Uswatun Hasanah, dipersilakan dengan segala hormat. Terima kasih kepada moderator yang sudah mengasih kesempatan kepada saya untuk membacakan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai prinsip-prinsip kurikulum pendidikan Islam. Prinsip pada dasarnya merupakan konsistensi dalam mewujudkan suatu tujuan sebagai tonggak yang harus dipegang dalam meniti jalan yang mengantarkan kepada tujuan. Dalam suatu kurikulum pendidikan, prinsip merupakan komponen penting demi tercapainya kurikulum yang integral dan matang, sehingga dalam pelaksanaannya mencapai kesempurnaan yang diinginkan. Di antara prinsip-prinsip kurikulum pendidikan yaitu yang pertama ada prinsip berdasarkan Islam termasuk ajaran dan nilai-nilainya. Yang kedua, prinsip mengarah kepada tujuan, artinya seluruh aktivitas yang diproduksi oleh kurikulum harus mengarah kepada tujuan. Yang ketiga, prinsip pertautan antara seluruh kegiatan kurikulum dengan seluruh aspek sosiologis baik internal maupun eksternal. Yang keempat, prinsip relevansi, kesesuaian dengan kondisi sekarang. Yang kelima, ada prinsip fleksibilitas. Yang keenam, prinsip integritas. Yang ketujuh, prinsip efisiensi. Yang kedelapan, prinsip kontinuitas dan kemitraan. Yang kesembilan, prinsip individualitas. Yang kesepuluh, prinsip pemerataan. Yang kesebelas, prinsip kedinamisan. Kedua-belas, prinsip keseimbangan. Ketiga-belas, prinsip efektivitas. Yang F, isi kurikulum pendidikan Islam. Materi pembelajaran yang terdapat dalam kurikulum pendidikan Islam pada masa sekarang nampaknya semakin luas. Hal ini karena dipicu oleh kemajuan ilmu pengetahuan.
teknologi, dan budaya. Selain juga semakin beratnya beban yang ditanggung oleh pihak sekolah sebagai penyelenggara pendidikan. Oleh karena tuntutan perkembangan yang demikian pesatnya, maka para perancang kurikulum pendidikan Islam juga dituntut untuk memperluas cakupan yang terkandung dalam kurikulum pendidikan Islam. Antara lain berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembelajaran dan pendidikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Uswatun Hasanah yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya kita memasuki poin pembahasan yang terakhir mengenai komponen-komponen kurikulum pendidikan yang akan dibacakan oleh Tiara Anggreni Napitupulu. Kepada Tiara, dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan materi. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu mengenai komponen-komponen kurikulum pendidikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami ya oleh teman-teman semua. Komponen-komponen kurikulum pendidikan. Dalam kurikulum pendidikan pasti harus adanya komponen yang mana komponen-komponen tersebut saling berkaitan antara satu sama lainnya. Adapun komponen-komponen yang dimaksud yaitu yang pertama tujuan, di mana tujuan ini merupakan hal yang ingin dicapai oleh suatu lembaga pendidikan secara keseluruhan, yang meliputi tujuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sedangkan para pemikir Islam membagi tujuan pendidikan ini menjadi dua bagian. Yang pertama, tujuan pendidikan untuk keagamaan, di mana peserta didik dituntut untuk sanggup memfokuskan pada pembentukan pribadi muslim yang sanggup melaksanakan syariat Islam melalui proses pendidikan spiritual menuju makrifat kepada Allah. Yang kedua, tujuan untuk keduniaan, yang mana untuk mewujudkan kehidupan kesejahteraan di dunia dan kemanfaatannya. Kedua yaitu materi. Materi berfungsi untuk menunjang proses pembelajaran yang disusun secara logis dan sistematis demi terwujudnya tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan. Adapun isi materi ini biasanya berupa bahan ajar yang disesuaikan dengan jenis bidang studi yang dianggap sesuai dengan standar kompetensinya. Yang ketiga, metode. Dalam sebuah proses pembelajaran, seorang guru haruslah memiliki metode atau cara yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran agar materi yang disampaikan menjadi membekas di dalam hati dan pikiran peserta didik dan dapat diimplementasikan dalam kehidupannya. Selain itu, metode ini harus sesuai dengan materi yang akan disampaikan nantinya kepada peserta didik. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi ini berfungsi untuk menilai suatu kurikulum sebagai sebuah program pendidikan untuk mengetahui sejauh mana efisiensi, efektivitas, relevansi, dan produktivitas program yang dilakukan dalam mencapai tujuan pendidikan. Selain itu, evaluasi juga sebagai feedback terhadap tujuan, materi, dan metode sehingga kedepannya akan berguna untuk mengembangkan kurikulum. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan materi dari kami mengenai unsur-unsur kurikulum pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 5 yang telah menyampaikan materinya dengan sebaik-baiknya, dan kami harap video pembelajaran ini dapat menambah wawasan para pembaca. Mungkin itu saja, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.